Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat ya. Hari ini seperti biasa, aku mau membagikan kegiatan harianku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang full di rumah. Kegiatannya aku awali di pagi hari. Kebetulan cuaca hari ini juga teman-teman? Cerah gitu ya. Jadi aku rencananya mau cuci pakaian hari ini teman-teman. Jadi kalau lebih cepat bangun tidurnya itu lebih cepat pekerjaan rumah itu selesai gitu teman-teman. Dan hari ini juga ada jadwalku buat mengepel lantai, meskipun gak keseluruhannya gitu ya teman-teman. Jadi pekerjaan rumah itu aku bagi-bagi gitu teman-teman. Gak aku kerjakan semua-muanya gitu ya. Apalagi pekerjaan yang memang lumayan berat gitu teman-teman. Itu beratnya bukan yang seperti kayak angkat-angkat beban yang berat gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak membutuhkan lumayan waktu yang agak lama gitu. Jadi aku bagi-bagi gitu teman-teman. Karena kan kita hari ini kita bekerja, kalau pekerjaan rumah itu kan sama gitu teman-teman, seperti pekerjaan yang terulang setiap hari gitu ya. Jadi biar senang mengerjakannya, ada variasi pekerjaan gitu teman-teman. Kalau hari ini aku mau cuci pakaian atau ada jadwal ngepel rumah juga, jadi jangan semua-muanya mau dikerjakan gitu teman-teman. Kalau untuk pekerjaan yang kecil-kecil misalnya yang gak terlalu berat gitu ya, gak terlalu makan waktu yang lama, itu selalu dikerjakan sesegera mungkin gitu teman-teman, supaya gak ada penumpukan pekerjaan gitu ya. Kalau seperti cuci piring dan lainnya gitu ya, itu pasti harus dikerjakan setiap hari gitu teman-teman. Terus ini kembali ke videonya ya, aku udah jemur pakaian dan ini cuacanya udah cerah gitu teman-teman. Sebelum aku rekam videonya tadi, baju-bajunya ini udah aku gantungin gitu teman-teman. Jadi tinggal ditata seperti ini gitu ya. Ini supaya lebih mudah gitu teman-teman, dan biar lebih nggak terlalu capek gitu ya. Jadi pakaiannya itu biasanya aku seperti ini ya, aku gantung dulu semuanya, baru dijemur di tempat jemuran gitu teman-teman. Teman-teman gimana nih kabarnya, teman-teman yang mungkin ada yang masih sakit, atau ada yang udah sembuh, atau ada yang udah dalam proses penyembuhan gitu ya. Aku berharap teman-teman selalu semangat gitu ya. Nggak bosan-bosannya gitu teman-teman, kita berbagi energi semangat gitu teman-teman, supaya bagi teman-teman yang masih mengalami sensasi apapun itu ya, baik itu dari lambung ataupun dari kecemasannya sendiri gitu ya, bisa berangsur sembuh gitu teman-teman. Dan untuk ada pertanyaan yang terakhir masuk kemarin, teman yang bertanya ini sepertinya pertanyaannya hampir mirip terus gitu ya. Terkadang aku berpikir seperti ini ya teman-teman, apa dulu aku juga seperti ini gitu ya. Kadang aku itu aku udah merasakan sensasi itu, terus aku itu bertanya lagi gitu teman-teman. Maksudnya aku nggak bertanya dengan siapapun gitu ya, tapi aku bertanya pada diriku sendiri gitu ya. Kemarin aku ada nggak ya mengalami sensasi ini, atau kemarin aku gimana ya cara aku menyembuhkannya gitu teman-teman. Jadi pertanyaan itu muncul seperti berulang-ulang gitu ya. Kalau misalnya kita bertanya pada orang lain, mungkin orang lain akan merasa wah kenapa bertanya terus gitu ya. Apalagi pada orang yang mungkin gak pernah merasakannya. Mungkin kita bukan bertanya gitu ya, kita hanya memberitahu keadaan kita gitu ya.
Tapi karena aku udah pernah mengalami, aku tersenyum gitu teman-teman. Bukan aku merasa senang gitu ya, ada teman-teman yang bertanya pertanyaan yang sama berulang kali, kadang orang yang sama gitu ya. Bukan aku merasa senang karena teman-teman itu sakit gitu, bukan. Aku tersenyum itu seperti teringat akan diriku dulu gitu teman-teman. Wah, ternyata memang kalau dipikir-pikir lucu juga gitu ya. Terkadang pertanyaan yang sama kita tanpa sadari kita tanyakan lagi gitu ya. Kita merasa benar-benar khawatir dan kita itu berusaha memastikan apakah itu yang kita alami itu dialami juga sama orang yang mengalami sakit yang sama seperti kita, atau sebenarnya apa yang dia lakukan sehingga bisa sampai sembuh gitu teman-teman. Dan untuk jawabannya itu tetap sama teman-teman, tetap semangat untuk sembuh gitu ya. Tetap kalau misalnya kalian punya resep obat tertentu, ya tetap kalian minum obatnya secara teratur. Kemudian ya pola pikirnya, pola hidupnya, dan pola makannya tetap juga dijaga gitu teman-teman. Yang paling penting itu adalah dari pola pikir yang paling agak susah gitu teman-teman, untuk kita merubah pola pikir kita gitu ya. Kalau pola makan mungkin bisa kita usahakan gitu ya teman-teman, tapi kalau pola pikir itu, apalagi memang udah seperti itu pola pikir kita dari awal, kita akan susah merubahnya jadi lebih baik gitu teman-teman. Apalagi seperti aku gitu ya, aku itu orangnya terlalu pemikir, overthinking gitu ya. Kemudian apa-apa serba dipikirin gitu ya, meskipun itu hal-hal remeh sekalipun mungkin ya, yang nggak ada apa-apanya gitu teman-teman. Untuk merubah pikiranku itu aku susah gitu teman-teman. Jadi yang bisa aku jalani, aku nggak berusaha memaksakan diriku sampai aku itu frustasi gitu. Aku berusaha menjalaninya dengan, wah hari ini aku jangan sampai terlalu memanjakan rasa takutku, rasa cemasku. Hari ini kalau bisa aku harus meredakan setiap sensasi cemas ataupun ada perasaan mengganjal di tenggorokanku, misalnya itu yang secara sensasi dari lambungnya gitu ya. Hari ini aku harus bisa ingat kemarin aku juga mengalami ini loh. Jadi hari ini aku pasti bisa juga melewatinya seperti kemarin juga aku bisa melewatinya dengan baik gitu teman-teman. Jadi pikiran itu berulang kali gitu ya, berulang kali seperti itu terus. Setiap datang sensasi, baik itu dari lambung, baik itu dari pikiran, kita ingatkan terus diri kita, kemarin aku pernah juga mengalami ini, tenggorokanku mengganjal, tapi aku bisa kok melewatinya, ini kan karena asam lambungku memang lagi naik gitu ya. Berarti aku harus menjaga pola makan. Berarti aku harus berpantang makan yang asam, pedas, dan lain-lain gitu ya. Terus kemarin aku juga cemas kok seperti ini. Aku takut, aku bahkan ketakutan, takut terjadi apa-apa. Ternyata aku bisa juga loh melewatinya. Jadi seperti itu terus ya teman-teman. Nggak usah bosan-bosan gitu ya untuk mengingatkan diri kita sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman itu memang masih khawatirnya tinggi, ya nggak apa-apa, teman-teman tanya aja di kolom komentar di setiap videoku gitu ya. Aku akan dengan senang hati jika aku bisa membantu gitu teman-teman. Karena proses pengobatan atau pemulihannya ini memang nggak cukup hanya dalam 1-2 hari bisa sembuh gitu ya teman-teman. Itu butuh waktu gitu teman-teman, kemudian butuh semangat yang tinggi, kemauan kita untuk sembuh, kemudian usaha-usaha yang kita lakukan itu ya jangan sampai kita itu merasa frustasi gitu teman-teman. Pokoknya semangat terus menjalani dari hari ke hari, semangat buat sembuh teman-teman. Dan ini juga videoku udah mau selesai nih. Mohon maaf ya teman-teman jika aku ada salah-salah kata. Terima kasih kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.